Oke, kembali bersama kami dalam obrolan pagi dan saya sudah tidak sendiri tapi berduanya secara telekonferensi ya karena saya sudah terhubung bersama dengan Guru Besar Ilmu Pangan UMBY. Beliau juga owner dari CV Windra Mekar dan sekaligus seorang pengurus DPC HIPI Bantul. Kita akan segera bertemu secara online bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani MP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Isa. Ya, saya tunggu sebentar ini, belum muncul nih tempat saya. Ya, sudah muncul. Salam sehat Ibu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat Mbak. Suara saya bisa didengar? Iya, kami terima dengan jelas Ibu. Ini sehat Alhamdulillah. di antaranya berkat empon-empon Ibu ya. Betul. Kami sekeluarga selalu konsumsi empon-empon. Nah, ini yang di rumah mungkin juga penasaran. Tidak semua mengenal atau dengan istilah empon-empon itu Ibu. Kita akan bahas untuk hari ini pemirsa, hilirisasi penelitian empon-empon untuk jaga kesehatan. Mungkin bisa awal dari perbincangan ini Ibu bisa menyampaikan dulu, empon-empon itu apa sebenarnya Ibu? Apakah jamu atau berbeda dari jamu? Boleh sampaikan dulu ini Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kata empon-empon itu berasal dari kata empu kalau dipelajari. Empu itu kalau kita panen jahe, panen rimpang kunir putih, itu ada induk rimpang, kemudian ada cabang lah. Empu itu rimpang utama dari rimpang-rimpangan seperti jahe, kencur, kunyit, temulawak, misalnya seperti itu. Jadi yang termasuk empon-empon itu hasil panenan rimpang yang ada empunya atau induknya. Awalnya seperti itu dan khasiatnya banyak. Itu termasuk produk pangan lokal gitu. Nah, kemudian mengenai penelitian empon-empon ini awalnya seperti apa ini, Bu? Iya. Saya penelitian empon-empon utamanya adalah kunir putih jenis mangga atau masyarakat menyebutnya temu mangga. Jadi saya sebagai orang pangan atau orang yang belajar ilmu pangan baik S1, S2 maupun S3 di ilmu pangan itu merasa senang sekali meneliti ada empon-empon aromanya mangga. Mangga itu kan pangan Mbak Ise. Ya. Jadi senang sekali saya meneliti temu mangga. Ada empon-empon aromanya mangga dan mangga itu adalah termasuk pangan. Ini sampai saya teliti di S3 saya. Jadi berawal seperti itu, kemudian berkembang penelitian selain temu mangga, kami juga ada temulawak, ada kunyit atau kurkuma longa, ada juga kunir hitam, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kalau awal dilakukan penelitian itu di tahun berapa Ibu kira-kira? Ya, saya penelitian atau tim penelitian kami mulai tahun 2002, sudah cukup lama. Ya, ini betul. di Januari 2022 itu 20 tahun. Ya. Jadi sudah cukup lama dan menghasilkan banyak publikasi yang akhirnya saya bisa menjadi guru besar pertama di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kemudian Ibu sudah lama. Iya, sudah 20 tahun genapnya di Januari kemarin ya Ibu ya, tahun 2020 ya. Besok, Januari 2022. Nah Ibu, di awal masa pandemi itu kan banyak masyarakat yang kemudian kembali untuk mengkonsumsi herbal yang tradisional yang dipercaya bisa menyehatkan, meningkatkan imunitas. Nah ini perkembangannya pada saat awal pandemi seperti apa Ibu? Iya, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Isa. Di kondisi pandemi ini banyak masyarakat mencari empon-empon. Kalau kita amati di awal pandemi sampai temulawak hilang di pasaran atau nipis, sampai kencur. Misalnya saya mau buat bubuk instan kencur itu 1 kilo kencur itu bisa sampai 80.000 atau 100.000 waktu itu. Jadi berarti ini bisa diasumsikan masyarakat back to nature ke pangan lokal yang berupa empon-empon.
Dan ini kan juga didukung oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi di apa ya, di ACC silahkan pakai jahe atau kunyit untuk meningkatkan kesehatan selama pandemi. Jadi alhamdulillah permintaannya luar biasa, apalagi di PPKM yang Juli Agustus kemarin. Kami ya alhamdulillah gitu aja Mbak Isa. Jadi maksudnya bisa membantu kesehatan masyarakat. Nah, baik. Kemudian kalau dari manfaatnya sendiri, Ibu, ini kan banyak yang kita mengenal ini memang memberikan manfaat, dipercaya bisa meningkatkan imunitas, menjaga stamina tubuh dan sebagainya. Sebenarnya stamina dan imunitas yang seperti apa yang real langsung didapatkan dari produk herbal ini, Ibu? Iya. Baik, Mbak. Jadi kalau kita mau contohkan orang yang kena terpapar COVID itu kan kadang ada yang tidak bisa membau. Ya. Maksudnya bau apa gitu nggak ada membau sehingga sampai makan itu kayak nggak berasa karena nggak ada bau atau aroma. Itu ternyata dengan minum kunir putih jenis mangga dan temulawak ternyata 3-4 hari itu bisa membau lagi. Kan kadang-kadang juga ada keluarga yang agak nekat, raiso bau nggak apa-apa, pokoknya saya makan banyak kayak gitu, nggak saya periksakan. Kadang-kadang kan ada juga yang kayak gitu, dan dia meyakini dengan minum kunir putih nanti juga sehat. Ada yang seperti itu. Tetapi ada yang real lagi, jadi ada suatu pegawai atau seorang pegawai rumah sakit di Jakarta itu 2 bulan masih positif COVID. Karena bekerja di rumah sakit pastinya kalau mau masuk kerja kan tetap harus sudah negatif. Itu dengan 1 minggu minum kunir putih dan temulawak, alhamdulillah sehat, negatif, dan bekerja di rumah sakit. Satu lagi Mbak, contoh real. Jadi seorang dokter dari Surabaya 42 hari itu positif COVID. Kemudian dia masih ingat kalau saya jadi narasumber waktu itu, tolong Prof, kirimkan kunir putih dan temulawak. Alhamdulillah, beliaunya itu percaya penuh 2 hari negatif. Ya, ini, sampai dia, Prof, lanjutkan penelitiannya. Jadi dia mensupport saya, suruh melanjutkan penelitian karena dia merasakan khasiatnya. Begitu, itu namanya juga bisa dikatakan meningkatkan daya imun sehingga virus akan lemah sendiri kalau daya imun kita bagus. Begitu Mbak Isa? Iya, kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu juga ada produksi di CV milik Ibu sendiri nih Ibu ya. Nah, ini pertama kali kemudian membangun satu usaha ini, apakah dari penelitian itu berjalan atau dari sebelumnya memang sudah ada Ibu? Oh ya, jadi setelah saya penelitian di tahun 2002, kemudian di tahun 2004 itu sambil ngomong anak-anak, karena anak saya waktu itu masih TK dan kadang bapaknya ada tugas di luar negeri. Ya, baik pemirsa. Itu sambil gendong penelitian awal saya, di tahap penelitian awal saya buat bubuk instan atau minuman. Kemudian saya buat makanan, dan untuk perkembangan penelitian saya buat kapsul untuk kesehatan masyarakat. Begitu Mbak? Ya, ini kalau tadi disampaikan ada yang dibuat untuk minuman, untuk yang makanan, dan dibuat kapsul gitu. Sebenarnya kalau untuk penggunaannya ini bisa beragam berarti untuk bentuknya ya Ibu ya? Ya, jadi yang esem atau minuman instan siap seduh ini bisa digunakan untuk edukasi minum jamu pada anak-anak. Karena selama ini kalau anak-anak mau dibelikan jamu, pikirannya itu pahit, sehingga anak nggak mau, pahit, nangis gitu ya, apalagi dicekoi misalnya, dicekoi dipaksakan lah. Ini bisa untuk edukasi, ini loh, jamu temulawak itu segar, manis, jadi tidak selalu di pikiran itu pahit gitu. Itu bisa seperti itu. Kemudian karena di rak-rak buku saya banyak laporan tapi kurang bermanfaat, kemudian saya kembangkan lagi produk-produk lain selain esem gitu Mbak. Produk apa saja Ibu yang bisa dibeli oleh masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan tubuhnya Ibu? Iya,
produk-produk yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan selain esem, itu ada produk pengembangan penelitian saya. Jadi untuk kalau dosen itu kan meneliti, kemudian hasil penelitiannya kalau bisa diterapkan di masyarakat itu bagus, atau hilirisasi gitu, sehingga saya kembangkan produk kapsul kunir putih, kapsul temulawak. Karena kalau orang kanker stadium 3, orangnya kurus, tak kasih kunir putih, harus didampingi dengan temulawak. Kemudian ada kunir kuning dan ada kunir hitam. Ini masih dalam taraf penelitian, Mbak, sambil kami berusaha untuk memperoleh izin seperti yang aturan yang ada gitu. Nah, ini berarti penting sekali untuk mengedukasi masyarakat untuk cara mengkonsumsinya juga, Ibu ya? Ya. Nah, ini diantaranya bagaimana ini, Ibu? Karena banyak mungkin yang sekedar, minum ini nih biar seger, minum yang jahe nih biar seger, tapi tidak sekedar itu, tapi benar-benar bisa tahu bagaimana bisa mengoptimalkan dari ekstrak-ekstrak tersebut, Bu. Ya, baik. Kalau esem itu merupakan alternatif minuman alami yang kita konsumsi. Jadi kalau dilihat dari khasiat itu mungkin lebih berkhasiat yang berwujud kapsul. Karena kapsul itu konsentrasi kunir putih atau konsentrasi temulawaknya cukup tinggi dibanding dengan yang esem sudah ada gulanya. Jadi kalau Mbak Ise mau minum esem jahe itu tinggal ambil 1 sendok, taruh di cangkir, tambahi air dingin atau air hangat juga bisa, tinggal diminum, siap. Tetapi untuk kapsul punya takaran tersendiri. Jadi diabetes, misalnya barusan ada yang WA, diabetes bisa enggak pakai kunir putih, pakai temulawak, misalnya seperti itu bisa. Jadi kalau diabetes misalnya tinggi gulanya 300, bisa menggunakan 5 kapsul pagi, 5 kapsul siang, 5 kapsul sore, misalnya seperti itu, Mbak. Jadi ini dari hasil penelitian saya, maaf, menggunakan hewan coba. Jadi kalau penelitian di lab itu tidak mesti langsung menggunakan manusia, tetapi pakai hewan coba gitu kalau di ilmu pangan. Nah, tadi sudah disampaikan secara langsung, ternyata manfaatnya akan semakin ini ya, sesuai dengan kebutuhan dari pemirsa di rumah. Kalau tahu cara mengkonsumsinya, ada yang 5 pagi, kemudian nanti di malam hari juga dikonsumsi dengan jumlah yang sesuai dengan takaran atau dosisnya, tergantung dari kondisi dari masyarakat sendiri berarti Ibu ya, dari yang akan mengkonsumsi Ibu ya. Nah, kami juga mengundang Anda yang di rumah yang ingin langsung ngobrol bersama dengan narasumber kami, silakan Anda bisa telepon di 02744477666. Nah, berarti ini yang bisa dikatakan yang lebih manjur dalam tanda kutip Ibu ya, yang bentuknya adalah ekstrak. Ekstrak yang tersedia ini apa saja Ibu? Ya, tadi saya kemukakan yang berupa kapsul kunir putih, kapsul temulawak kalau ada yang hepatitis A atau hepatitis B, yang kanker hati itu bisa dibantu perpaduan antara temulawak yang jumlahnya cukup banyak dan kunir putih. Kemudian ada kunir kuning, ini bisa membantu melangsingkan tubuh, dan kunir hitam kalau ada yang osteoartritis itu membantu mengurangi radang atau memperbaiki radang. Begitu, Mbak. Ya, baik. Berarti memang banyak sekali ya. Ini saya taunya hanya yang kuning gitu, yang biasa ada di dapur yang untuk keperluan masak dan sebagainya. Ternyata banyak sekali ragam kekayaan yang ada di Indonesia ini Bu ya, termasuk juga memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kita bisa sehat dengan apa yang ada di tanah air kita sendiri. Nah Ibu, kalau sejauh ini respon dari masyarakat dengan produk yang sudah Ibu produksi ini seperti apa Ibu? Ya, menurut saya responnya bagus sekali. Jadi kalau contohnya misalnya ada dari Klaten itu punya putri yang punya benjolan di payudara, sekolah SMA. Itu kan orang tua juga mikir agak dalam mungkin karena putrinya nanti kalau dioperasi bagaimana. Itu ternyata dengan kunir putih rutin 3 bulan itu membaik, terus orang tuanya itu sangat-sangat
bersyukur ya, bersyukur kepada Allah dan disampaikan kepada saya, terima kasih Sarana Kunir Putih bisa membantu anak saya sehat. Dia anaknya kan jadi PD kalau yang sebetulnya benjolannya ada kemudian hilang dengan rutinitas selama 3 bulan. Itu kalau menurut saya respon masyarakat positif gitu atau menyenangkan. Banyak yang mensupport gitu, apalagi lansia-lansia itu udah sama mendoakan, sama membantu menginfo pada teman-temannya yang kalau sholat hanya duduk enggak bisa sujud, duduk di kursi. Maksud saya ini alhamdulillah cocok dengan osteoartritis ini bisa dibantu dengan empon-empon yang ada di sekitar kita sehingga bisa sholat, bisa ke musola. Itu luar biasa dia bersyukurnya. Dan kalau ada orang yang membaik seperti itu, rasa syukur saya juga tambah dan Allah berfirman bahwa orang yang banyak bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nah, itu saya percaya sekali seperti itu, Mbak. Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Ini yang di rumah silahkan yang mau langsung ngobrol bersama dengan tamu kami, Anda bisa telepon di 027444776666. Namun usai jeda berikut, Ibu jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Tetap sama kami dalam obrolan pagi. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi bersama dengan tamu kami, Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiati Puji Mulyani MP. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Pangan UMBY, owner dari CV Windra Mekar, dan pengurus DPC HIPI Bantul. Kita masih membahas mengenai hilirisasi, penelitian empon-empon untuk jaga kesehatan. Nah, bagi yang mau bertanya langsung kepada beliau, silahkan line interaktif kami buka di 027444776666. Nah, ini kita lanjut lagi bersama dengan Ibu Dwiati. Kalau terkait dengan bagaimana membangun usaha dan mengembangkan usaha. Di awal pandemi itu kan banyak yang kemudian mendadak menjadi pengusaha wedang woh, ada yang menjual berbagai empon-empon yang instan dijual. Nah, ini sebenarnya ada perizinannya atau tidak ini, Ibu? Ya, baik. Tentu saja ada perizinannya, Mbak, yang benar. Jadi kami juga mengurus izin sehingga esem saya yang ada di dekat Mbak Ise itu ada nomor PIRT. Tapi nomornya panjang, jadi nggak hafal kalau tidak baca. Jadi saya kebetulan di dekat saya ada nomor PIRT-nya. Jadi perizinan itu juga diperlukan. Gitu. Nah, jadi untuk yang di rumah yang sudah mulai membangun usaha, dipertahankan tapi segera diurus izinnya, Ibu ya. Jadi tidak sekedar hanya membuat usaha saja. Kami coba terima telepon yang sudah masuk. Dan perizinan PIRT tidak sulit, Mbak. Baik. Jadi tidak sulit ngurusnya, nanti ikut penyuluhan, kemudian airnya diuji, diuji airnya memenuhi syarat, nanti ditinjau di tempat lokasi pemasakan atau pengolahannya dan PIRT turun. Akan segera keluar. Kita coba terima telepon dulu, Ibu, ada yang masuk. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Silahkan, halo, selamat pagi. Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Halo. Ya, baik, silakan. Bagi Anda yang menghubungi kami nanti bisa mendengarkan suaranya lewat telepon saja ya. Jadi tidak perlu dengan televisi dan telepon nanti malah feedback atau tidak jelas. Silakan bisa coba hubungi kami kembali di 027444776666. Kembali kita angkat, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Oh, itu sudah musuhin aku. Sudah, Pak, silakan, Pak. Selamat pagi, Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Baik, kembali ada kendala ya, kami kembali akan menunggu Anda. Silakan bisa dicoba lagi di 44776666. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwa untuk mengurus PIRT itu tidak sulit. Jadi nanti bisa ikuti seperti apa langkah-langkahnya. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau kita melihatkan dari CV Windra Mekar sudah punya beberapa produk, Ibu. Apa keunggulan dari produk dari CV Windra Mekar dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran yang lain, Ibu? Iya,
Baik, semua produk empon-empon saya kira punya keunggulan. Cuma mungkin keunggulan punya saya itu memang sudah saya teliti. Jadi mungkin background gelar saya itu juga membuat orang mantap mengkonsumsinya. Sehingga kalau seseorang itu mantap, harusnya diminum ya diminum, itu sehat. Tapi kalau seseorang itu minum jamu itu tidak mantap, ya kadang minum, kadang enggak, nanti hasilnya kurang kelihatan. Jadi menurut kami semua hasil olah empon-empon bagus, punya keunggulan. Kalau keunggulan punya kami mungkin karena sudah diteliti, sehingga kalau saya ditanya ada apa toh di dalamnya kok bisa berkhasiat, itu ada di hasil penelitian S3 saya, tinggal saya cerita gitu. Jadi orang yang mendengarkan mungkin yang agak dosen-dosen saya juga minum kunir putih, Mbak. Jadi mungkin percaya, oh itu anak didikku, oh memang diteliti, oh pembimbingnya ini gitu. Mungkin itu membuat mantap seseorang atau bahkan masyarakat untuk mengkonsumsi produk saya gitu. Maaf, tidak kedengaran, Mbak. Kan kadang ada produk misalnya kapsul kunir putih merek C gitu ya Bu ya. Itu ada cara penggunaan, cara konsumsi. Konsumsi sehari misalnya 3 kali, ini saya asal sebutkan ya Bu ya, tapi di situ tercantumkan gitu. Sehari berapa kali dengan jumlah sekali minum 2 atau 3. Itu apakah bisa diterapkan untuk semua orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda atau sebaiknya bagaimana Ibu sebenarnya? Iya, penggunaan takaran dari jamu itu sesuai keparahan suatu sakitnya. Jadi kalau orang sehat ya minum 1 pagi 1 pagi 1 sore gitu cukup. Kalau usianya agak tua walaupun sehat kan kadang-kadang pegel-pegel 2 pagi 2 sore. Tapi kalau seseorang itu sakit, ada kelenjar getah bening misalnya, ada radang kelenjar getah bening lah, itu dosisnya agak tinggi atau agak banyak. Misalnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta sama persis. Memang mungkin di suatu botol itu sudah dituliskan, tapi kan tidak bisa terus rinci menuliskannya. Ya kalau untuk pencegahan 1 pagi 1 sore cukup, misalnya kayak gitu. Ya, berarti ini untuk pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan produknya bisa menghubungi ke CV Windra Mekar di nomor 081328776036, atau ini mumpung lagi muncul bisa difoto dulu. Iya, nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Dengan pesan di sana langsung bisa konsultasi sesuai dengan kebutuhan ya Ibu ya? Bisa, dan kebetulan kami ini sudah pol, tidak bisa naik pangkat lagi Mbak, sudah 4E. Jadi dosen itu nggak ada yang 5A. Jadi hidup saya untuk pengabdian kepada masyarakat. Siapa saja yang WA mau konsultasi boleh. Kecuali kalau saya ngajar memang HP off, atau misalnya saya on air seperti ini, saya tidak dumuk-dumuk HP gitu. Ya. Jadi sabar, nanti setelah saya longgar pasti akan saya jawab. Nah, jadi boleh konsultasi gratis pada nomor WA saya. Nanti kalau saya lagi sibuk, kemudian ada yang ingin tanya apa gitu, saya kasihkan admin saya. Oke, baik. Tolong ke admin dulu gitu saya. Iya, baik. Sekali lagi Anda bisa hubungi di 081328776036. Nah, Ibu, ini lanjut lagi mengenai menjadi seorang pengusaha empon-empon itu satu peluang juga bagi generasi sekarang yang sekarang sudah mulai melirik berbagai usaha di bidang entrepreneurship. Gimana Ibu caranya untuk memulai usaha menjadi seorang pengusaha empon-empon jika tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti Ibu? Ya, saya kira tanpa latar belakang seperti saya pun bisa jalan. Sekarang ini inovasi generasi muda kan banyak sekali. Generasi milenial. Ada sebetulnya didirikan kafe-kafe untuk bukan hanya nongkrong, tetapi untuk belajar sekarang ini. Kafe untuk belajar, wifi-nya cukup, kondisinya memang nyaman, tenang untuk belajar. Lah di situ sebetulnya bisa masuk juga bukan kopi saja, tetapi empon-empon.
minuman dari empon-empon saya kira sudah mulai ada di kota besar Jakarta juga ada, mungkin di Jogja juga sudah ada. Jadi minuman yang disajikan di situ bukan kopi saja yang seperti mau ke kafe gitu. Kafe itu kan artinya kopi ya sebetulnya. Misalnya awalnya gitu. Sehingga ini bisa empon-empon yang disajikan, misalnya minuman temulawak, tetapi yang tersaji memang nikmat, dinikmati bukan yang pahit gitu. Kita coba terima telepon lagi Bu, ada yang masuk. Selamat pagi RBTV. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Masih terhubung? Selamat pagi. Baik, kembali terputus ya sepertinya ya. Silakan bisa dicoba kembali. Dicoba kembali, Anda bisa menghubungi kami di 02744477666. Sekali lagi di 4477666. Mungkin banyak yang ingin konsultasi langsung karena kebetulan Ibu sedang ada waktu, meluangkan waktu untuk ngobrol bersama dengan pemirsa obrolan pagi. Bu, yang di rumah mungkin banyak yang penasaran terkait dengan menjaga kesehatan untuk yang usia sudah lanjut atau yang aktif bekerja di masa pandemi tetap harus bekerja. Ini pilihan yang mungkin pas untuk menjaga stamina itu konsumsi apa, Bu? Ya, konsumsi kunir putih jenis mangga atau temu mangga. Mbak Isa mungkin perlu diinfokan bahwa aman enggak di ginjal. Kunir putih jenis mangga ini oleh masyarakat, oleh nenek moyang itu digunakan untuk lalapan. Jadi insya Allah aman. Jadi ada teman yang memakai sudah 10 tahun misalnya. Medical check up ginjal bagus, semua kondisi hasil check up bagus. Jadi insya Allah yang ada batu ginjal malah bisa luruh keluar bersama air seni, tapi proses. Nggak bisa minum sekali terus metu gitu, nggak bisa. Tapi tetap pakai proses. Kemudian yang kreatin 2,3 normalnya sekitar 1,1, ternyata dari 2,3 itu bisa menjadi 0,9. Ya semua itu ya karena Allah Ta'ala gitu. Jadi ini sarana saja, tetapi kalau saya suruh menjelaskan komponen yang ada di dalamnya, insya Allah bisa karena memang saya teliti saat saya studi S3. Iya. Baik, kemudian kalau sejauh ini dari berbagai produk yang ada dari CV Windra Mekar, yang best seller yang paling banyak dicari yang mana, Ibu? Kunir putih. Yang kunir putih ya? Kunir putih, ya. Kunir putih jenis mangga itu bisa meningkatkan daya imun tubuh. Jadi yang satu keluarga besar di dalam satu rumah, tetapi terdiri dari 3 keluarga sama anak cucu itu 11 orang positif COVID. Alhamdulillah dengan minum kunir putih dan mestinya usaha yang lain, tiap pegawai puskesmas cek saturasi oksigen dan lain sebagainya bagus. Jadi isolasi mandiri selesai, sehat semuanya gitu. Alhamdulillah. Iya, baik, ini jadi satu pilihan juga untuk kita semuanya untuk bisa menjaga supaya badan tetap sehat, stamina terjaga dengan pola hidup yang lebih baik. Konsumsi food supplementnya bisa bergeser ke sini nih, yang dari alami yang memang ada dari sekitar kita, dari yang sudah terpercaya dari CV Windra Mekar. Nah berikutnya Ibu, ini kalau kita berbicara mengenai membangun satu usaha, itu kan mungkin ada kendala yang pernah Ibu hadapi, seperti apa itu Ibu? Apa ya sebetulnya ya nggak begitu ada kendala. Jadi kami niatkan pengabdian sehingga bukan niat kami uang gitu. Jadi kami niatkan pengabdian, tetapi alhamdulillah bisa berkembang dan akhirnya juga bisa ada sisa hasil usaha sehingga sisa hasil usaha yang ada saya gunakan untuk ngangkat anak asuh, untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kami yang perlu dibantu. Ternyata seperti itu membuat perkembangan industri justru lancar. Ya, jadi kendalanya minim. Kendalanya minim. Dan ini Mbak, pemerintah setempat juga mendukung, misalnya kecamatan itu setiap ada pameran di mall, setiap ada pameran, kebetulan saya di Bantul, di Gabusan itu diberikan fasilitas gratis sehingga memang kami ikut
berpartisipasi untuk ikut pameran didukung oleh pemerintah setempat gitu. Baik Ibu, ini tadi ada penelpon yang menghubungi karena ada kendala untuk menyambungkan ke studio, tapi sudah kami catat. Ada pertanyaan dari Bapak Arif di Tamsis menanyakan apakah ada obat kunir putih atau temulawak untuk pengobatan syaraf dan juga stroke, Ibu, dari Pak Arif di Taman Siswa. Ya, alhamdulillah yang saraf kejepit bisa membaik, ini sudah banyak buktinya. Kemudian yang stroke itu ada yang sudah berapa ya, 2 atau 3 tahun di atas kursi roda dengan usaha macam-macam termasuk minum kunir putih, latihan jalan lagi. Bahkan di-upload di Facebook, saya latihan jalan setelah sekian tahun di atas kursi roda. Dia upload di Facebook dan alhamdulillah membaik. Jadi insya Allah yang stroke itu bisa dibantu dengan kunir putih, bisa membaik. Kemudian yang saraf kejepit atau HNP itu ternyata alhamdulillah ada yang cocok juga, gitu Mbak. Ya, tentunya nanti untuk takaran konsumsinya akan disesuaikan juga Ibu ya? Iya, disesuaikan karena kadang saya juga tanya gemuk atau kurus gitu. Kalau kurus perpaduannya saya tambah temulawak karena temulawak membantu ini menambah nafsu makan. Tetapi kalau gemuk saya tambah temulawak nanti semakin gemuk. Sehingga saya tambah kunyit kuning yang mampu membantu melangsingkan tubuh misalnya seperti itu. Nah, baik untuk Pak Arif di Tamsis, untuk konsultasi lebih lanjut dan pemesanan bisa langsung menghubungi ke CV Windra Mekar. Kita ke penanya berikutnya Ibu, sudah kami catat juga berikutnya dari Bapak Cahyo Halim. Pertanyaannya, kalau untuk Parkinson dan juga stroke bisa atau tidak Ibu? Rekomendasinya seperti apa? Ya, untuk stroke tadi sudah terjawab sebelumnya mungkin ya. Untuk stroke itu pun takarannya memang agak beda-beda karena stroke ringan itu ada yang tangan untuk ngancengkan baju di belakang ini nggak bisa karena sakit misalnya. Untuk sisiran nggak bisa misalnya, itu ringan. Tetapi kalau stroke yang berat kadang-kadang kan ada separuh tubuh itu lemas atau lemah, misalnya seperti itu takarannya berbeda. Untuk Parkinson ya karena herbal itu mampu menormalkan atau membantu menormalkan metabolisme tubuh, sangat mungkin nanti bisa membantu juga untuk Parkinson. Nah, ini untuk dosisnya takarannya nanti akan disesuaikan juga. Ibu, ini teman-teman di studio waktu Ibu menyampaikan stroke ringan, yang megang di belakang semuanya langsung ngecek loh Ibu, ini stroke ringan atau tidak gitu, ngecek. Bisa semua ya teman-teman ya? Stroke ringan itu kan tangan untuk ngangkat itu ya mungkin ada yang bukan stroke ringan, tapi itu salah satu ciri bahwa mungkin tensinya terlalu tinggi atau kolesterolnya terlalu banyak. Pada saat kita mau nyabun di bagian punggung itu nggak bisa, itu mungkin aja gitu. Tetapi yang jelas bagus kalau cek medis gitu Mbak. Cek ke dokter, kok tangan saya untuk ngangkat nggak bisa, kira-kira kenapa? Kadang-kadang kan mungkin perlu di scan atau di MRI atau di apa gitu secara medis. Betulkah ada penyumbatan atau apa gitu kan medis. Kalau saya kan hanya membantu, kebetulan saya punya hasil penelitian yang bisa membantu menyehatkan gitu. Iya, ini jadi kalau medis saya nggak bisa Mbak. Jadi maksudnya tolong Bu diperiksa ini benjolan saya nggak tahu gitu. Maksudnya saya bukan yang memeriksa, tapi hasil periksa itu nanti diinfo ke saya berikan takarannya. Dan alhamdulillah dukungan dari dokter itu juga ada. Dokter Probo Suseno itu pernah juga beberapa kali rekomendasi pasiennya. Terus saya pada saat itu tanya, Pak Dokter kok berdasarkan apa kok direkomendasi? Lah sudah saya kasih obat masih mengeluh terus. Saya suruh zikir sama minum kunir putih, tak kasih nomor jenengan gitu. Makanya orangnya ke rumah. Tahu dari mana, dikasih nomor ibu dari Pak Dokter Probo kayak gitu. Ini kan support menurut saya, support bagi saya untuk membantu kesehatan masyarakat. Jadi ada dukungan-dukungan.
Ya, baik. Demikian ya buat teman-teman di studio ya. Jadi check up dulu ke dokter, Itu jangan praktek. jangan langsung asal konsumsi, atau boleh juga loh nanti konsultasi langsung via WhatsApp nomor yang tadi sudah tercantum. Kita akan jeda dulu Ibu, dan pemirsa di rumah, jika masih ada pertanyaan silahkan bisa telepon kami di 4477666. Jika masih ada kendala nanti akan dibantu dicatatkan pertanyaan dari Anda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan pagi, dan terima kasih yang sudah telepon ke 4477666. Ada beberapa penelpon yang sudah kami catat pertanyaannya dari Ibu Atila di Gunung Kidul. Terima kasih Ibu. Kemudian ada Bapak Budi Praitno di Solo, dan ada satu lagi tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan tapi terputus sebelum kami catat namanya. Akan langsung kami sambungkan kepada narasumber kami, Ibu Dwiyati. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Atila di Gunung Kidul, Ibu. Beliau usianya 77 tahun ini Ibu Atila. Keluhannya adalah di lutut terasa lemas dan telapak kaki berat Ibu. Baik, kalau lutut terasa berat itu nanti perpaduannya kunir putih dengan kunir hitam. Kalau kaki terasa berat mestinya dicek apakah ada gula yang tidak normal ataukah mungkin kolesterol atau ini asam urat. Jadi ke puskesmas bisa cek asam urat sama kolesterol sehingga nanti perpaduan antara kunir putih dan kunir hitamnya itu bisa pas dan cepat membaik sehat. Iya, berarti ini yang pertama untuk Ibu Atila bisa cek dulu ke puskesmas terdekat Ibu ya. Iya. Nanti dari Iya. hasilnya bisa dikonsultasikan lagi ke Ibu supaya nanti bisa direkomendasikan yang mana yang bisa dikonsumsi untuk hariannya beliau. Ya, Demikian, cuma Ibu, ya. memang kadang-kadang masyarakat itu aku nggak cek, pokoknya saya mau coba kunir putih Iya, gitu. iya. Tapi memang lebih bagus kalau dicek biar nanti tahu bahwa oh gulanya tinggi, pola makannya harus seperti ini. Misalnya pola makan lemak-lemak dikurangi, gula dikurangi, makan nasi ya sepertiga dari orang normal saja. Seperti itu kan tahu hasil dari hasil cek medis. Tidak bisa ngarang-ngarang, Mbak. Maksudnya kita tidak bisa ngarang, oh paling gulanya dhuwur gitu kan tidak bisa. Lebih bagus cek medis, tahu terus info, nanti lebih pas dosisnya atau takarannya. Gitu. Ya, baik, untuk pertanyaan berikutnya Banyak Ibu. yang tanya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, tadi Ya. ada yang menanyakan mengenai keluhan di kandung kemih, Ibu. Ya. Ya, di keluhan di kandung kemih itu mungkin secara medis juga diperlukan, tetapi kalau itu termasuk infeksi bisa insya Allah dibantu dengan kunir putih jenis mangga ini. Kalau orangnya gemuk, saya padu dengan kunir kuning atau produk saya beri nama kurkulong gitu. Kalau orangnya kurus, saya padu dengan temulawak supaya nanti fungsi hati normal dan nafsu makan ada. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Jadi Ini insya Allah bisa. insya Allah bisa, J. Tadi yang menanyakan mengenai keluhan kandung kemih, nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Dan mungkin kalau untuk memastikan, karena beberapa mungkin kalau mau ke puskesmas dulu langsung aja bertanya gitu. Diinformasikan juga nanti tinggi badan berapa, berat badan berapa, lebih pas Ibu ya. Karena Iya, kadang betul. gemuk Betul. kurusnya orang beda-beda. Saya ngerasa gemuk loh Ibu. Enggak kan terasa sekali, misalnya dulu berat badan saya itu 60 Bu, Iya. sekarang 40. Kan wis cetha sekali di pikiran yen swidak saiki 40 berarti kurus gitu. Berarti kurus. Kan ada Mbak Baik. yang sakit itu mungkin apa ya, pikiran psikis maemnya jadi nggak mau, kepikirannya ini aku gimana gitu mungkin. Terus Ya. maemnya nggak sesuai apa ya, asupan atau kurang karena banyak pikiran, itu kan bisa turun juga berat badannya. Baik. Nah, itu Ya. memang apa ya, ada kurus gemuknya itu ada aturan, sebetulnya bisa dihitung gitu. Baik. Bisa dihitung, cuma kalau orang itu bilang biasanya saya itu 60 tahun karena sakit ini saya jadi 40 kilo, 40 maaf. kilo, 60 ya. kilo jadi 40
40 kilo atau jadi 45 kilo pun itu sudah turun 15 kilo, saya anggap perlu ditambah temulawak. Baik, Seperti kita itu. ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi Praitno di Solo. Pertanyaannya mengenai sakit prostat, Ibu, apakah bisa dengan empon-empon ini, Bu? Bisa. Dan insya Allah saya yakin bisa. Saya punya pengalaman namanya ini ya, dari Bantul, dari pensiun purna dari Pusat Statistik Bantul, itu bahkan SPA-nya SPA-nya itu 120, yang normalnya itu adalah di bawah 4. Bapaknya tahu persis kalau ini termasuk prostatnya ganas, misalnya seperti itu. Minum kunir putih dan temulawak 3 minggu pertama 120, SPA-nya turun menjadi 28, kemudian 3 minggu berikutnya jadi 8 berapa gitu, 3 minggu berikutnya normal. Dan setelah normal, pola makan harus tetap dijaga, insya Allah sehat. Tapi kalau setelah normal, pola makan semaunya, nanti SPA itu naik lagi gitu. Jadi memang harus dipadukan dengan pola hidup yang lebih baik, yang lebih sehat, Ibu ya. Betul, Mbak. Ini ada pertanyaan berikutnya, untuk Ibu. Pak Budi Prayitno, insya Allah membaik, lebih sehat dengan dibantu empon-empon. Baik, kita lanjut. Dari Sleman ada yang bergabung juga, Ibu Endah. Ini menanyakan mengenai penyumbatan pembuluh darah jantung, hipertensi, dan juga diabetes. Konsumsi apa yang dianjurkan? Kunir putih aja atau dengan temulawak, atau bagaimana juga cara mengkonsumsinya, Ibu? Iya, ini agak beberapa macam ya. Jadi dengan beberapa macam ini saya lihat nanti kalau jantung itu perlu dipadu dengan kunir hitam. Jadi nanti tetap kunir putih misalnya 3x5, kunir hitamnya 3x2, insya Allah bisa membantu lebih sehat gitu. Cuma memang harus sabar, minum empon-empon itu enggak bisa yang misalnya sakit pusing terus hilang pusingnya gitu kan, enggak bisa. Jadi ibaratnya kalau kita tergores pisau itu mau dituang betadin banyak atau sedikit kan nggak bisa langsung hari itu halus lagi, tetap butuh mungkin 4 hari, 5 hari, oh agak gatal-gatal, oh udah mau sembuh. Ibaratnya seperti itu. Kalau penyakit kita agak parah ya mungkin butuh waktu 2 bulan atau 3 bulan. Tapi progres kesehatannya insya Allah bisa terlihat. Misalnya bulan pertama, oh memang lebih sehat, badanku lebih enteng, misalnya kayak gitu bisa terlihat. Nah, sekali lagi bagi Ibu Endah di Sleman sudah langsung ditanggapi ya pertanyaan Ibu terkait dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, hipertensi, dan juga diabetes. Yang baru bergabung ini, aduh sayang sekali ya karena kita juga terbatas waktunya. Mungkin bisa disampaikan ulang Ibu, apa keunggulan dari empon-empon dan produk lain dari CV Windra Mekar, Ibu, untuk yang baru saja bergabung? Baik, keunggulan dari empon-empon yang diolah atau diproduksi oleh CV Windra Mekar ini adalah kandungan antioksidannya tinggi, komponen bioaktif antara lain polifenolnya itu tinggi, sehingga bisa membantu meningkatkan daya imun tubuh. Bagus juga di masa pandemi seperti ini untuk jaga agar aman dari virus. Dan ini Mbak, efek sampingnya itu minim atau bahkan nggak ada karena bahan dasarnya digunakan untuk lalapan sejak nenek moyang kita, sehingga aman. Insya Allah demikian keunggulannya dan sudah diteliti bertahun-tahun, mudah-mudahan membantu memantapkan masyarakat untuk mengkonsumsi empon-empon. Iya, dan memang dari CV Windra Mekar ini produk empon-empon diteliti langsung oleh beliau narasumber kami, Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani MP. Beliau adalah guru besar ilmu pangan dari UMBY dan owner dari CV Windra Mekar sekaligus pengurus DPC HIPI Bantul. Jadi kalau sudah diteliti secara langsung oleh beliau, tentunya kita bisa lebih percaya ya, tidak sekedar mengemas produk kemudian dijual, tapi betul-betul diteliti seperti apa manfaatnya, kandungannya, kebermanfaatan untuk kesehatan dan bagi masyarakat semuanya. Nah, bagi yang di rumah yang ingin
bisa membeli produknya, Anda bisa menghubungi CV Windra Mekar di nomor 081 328 77 6036. Ibu, yang terakhir boleh diberikan tips untuk menjaga stamina Ibu di masa pandemi ini? Ya, baik. Tips antara lain laksanakan prokes tetap, kemudian makan bergizi, dan cukup istirahat, dan minumlah empon-empon agar daya imun bagus dan aman dari virus, dan semoga sehat selalu. Ini Mbak, ini banyak telepon ke saya masuk ini. Tapi Ya, saya baik. biarkan dulu. Ya, baik, bisa Ya. langsung ditanggapi. Sabar ya yang sudah menghubungi ke Ibu secara langsung. Sabar, nanti akan ditanggapi usai sesi live bersama dengan kami di Obrolan Pagi. Terima kasih Ibu sudah bergabung menyediakan waktu. Sukses selalu dan salam sehat. Semangat sehat bersama empon-empon Ibu. Ya. Ya, dan terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan Obrolan Pagi kali ini. Sekali lagi Anda bisa langsung memesan produk dari CV Windra Mekar dengan menghubungi 081328776036. Saya Isya Dewi, selamat pagi dan sampai jumpa.